Bisnis e-commerce sangat berkembang di Indonesia. Perkembangan teknologi yang cepat dan jumlah penduduk Indonesia menjadi pendorong pertumbuhan bisnis e-commerce. Division Head of E-commerce CNBI Carlos De Caro, ada sejumlah faktor membuat bisnis e-commerce berkembang di Indonesia. Pertama, kemudahan, kedua, kepercayaan, terakhir, hemat waktu. Ingin tahu syarat membangun bisnis e-commerce? Apakah perlu modal besar untuk terlibat di bisnis e-commerce? Berikut wawancara Liputan6.com dengan Division Head of E-commerce CNBI. Untuk bisnis e-commerce itu sebenarnya syaratnya mudah sih. Seperti saya tuh percaya dengan suatu bisnis itu yang mesti diayomin ya. Jadi benar-benar dilakukan dan dilakukan dengan serius. Memulai bisnis e-commerce tuh sangat mudah. Satu tuh mesti jujur, mesti harus ada kejujuran. Karena e-commerce itu kan virtual, namanya juga electronic commerce ya. Jadi setiap penjualan dan pembelian itu dilakukan lewat gambar dan informasi. Nah, jadi satu kejujuran tuh harus ada. Sebagai penjual kita harus jujur. Produk yang kita tawarkan ya, itu harus kita ceritakan secara detail. Ini produknya apa, kualitasnya gimana gitu. Itu harus detail. Dan juga yang di detail ini tuh harus sama apa yang digambar, karena itu yang menjadi pemicu untuk orang bisa beli kan kayak gitu. Dan yang kedua adalah faktor dari kualitas. Kualitasnya harus baik gitu ya. Apa yang udah diceritain di website itu kualitasnya harus sama seperti apa yang di-describe. Dan juga adalah kuantitinya, stoknya. Jangan sampai nanti kita jualan tiba-tiba harus di tengah jalan. Kalau misalnya e-commerce dalam bentuk makanan misalnya gitu ya. Jadi raw materialnya juga harus siap, production-nya juga harus siap ya, production line-nya juga harus siap. Kemudian stok yang ada tuh memang harus siap gitu ya, karena sebagai pemain e-commerce gitu ya di Indonesia, kami ini siap juga untuk membantu mereka gitu loh, lewat penjualan, promosi dan sebagainya. Jadi mereka juga harus siap dalam soal quantity, quality dan juga keterangan yang lebih jelas ya untuk produk yang mereka jual. Nah, kita ngelihatnya gini ya, kalau misalnya modal dalam segi pemodalan, kalau sebagai penjual ingin membangun e-commerce platform misalnya ya, sebagai toko online gitu ya, itu modalnya besar. Karena kan harus invest waktu dan uang juga ya, harus punya expert di dalam IT dan programming dan macam-macam. Nah, cuman yang kita lihat dan yang lebih marak ya di tempat Indonesia ini adalah sebagai pemain e-commerce tuh nggak harus membangun platform, nggak harus membangun technical capability, tapi bisa juga lewat e-commerce players yang udah ada di Indonesia. Banyak sekali kan di sini sekarang, modelnya macam-macam, dari mulai marketplace, classified ya, sampai listings ya, kemudian ada yang branded to consumer, business to business kayak gitu. Banyak sekali modelnya. Jadi sebagai penjual, apalagi yang mulai-mulai nih ya, penjual-penjual yang startup gitu ya, mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan menjual barang mereka di e-commerce yang udah ada. Ya, marketplace ya, kalau saya nyebutnya gitu, karena lewat situ tuh semua teknologi, features, dalam soal pembayaran, pengiriman, kemudian juga reporting itu sudah ada di situ semua. Jadi nggak usah harus lagi ngebangun dari awal gitu ya, cukup lewat situ aja. Jadi simple sih, straightforward dan cukup murah. Nah, jadi salah satu kebutuhannya adalah melihat ini produknya apa. Kemudian marketnya siapa sih gitu ya yang mau dijual, dan melihat di marketplace yang sudah ada nih, e-commerce players yang sudah ada, itu mereka rata-rata fokusnya kemana, demografisnya apa aja gitu ya, populernya di kalangan siapa. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Jadi misalnya kalau baju kan ada beberapa e-commerce yang memang top banget lah ya di lifestyle, di fashion, bisa ditawarkan lewat marketplace seperti itu. Ataupun misalnya kalau makanan, itu juga ada kan marketplace yang khusus untuk makanan dan groceries. Jadi mesti dilihat sih, mesti ada research sedikit lah gitu ya, ini yang terkenal nih apa nih gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin yang khusus maksudnya untuk industri kecil ya, cobain deh di semua tempat, kita lihat nih mana yang lebih populer, mana yang lebih semarak, atau mana sih e-commerce yang mau lebih membantu ya dalam segi promosi, diskon ya, free shipment atau program-program lainnya gitu, karena banyak kan variasinya. Nah, yang saya lihat di Indonesia malah modelnya sih yang model yang nomor 2 itu ya, jadi barang apapun dicobain lah, semua channel dicobain gitu ya. Jadi kita lihat nih mana yang lebih populer dan lebih berhasil, baru nanti lebih committed sama e-commerce player tersebut gitu. Untuk membangun bisnis itu satu ya, mesti ada satu uniqueness ya dalam produknya.
Jadi uniqueness dalam satu produk dari mulai features, mulai spesifikasi, kemudian unik dalam pricing. Karena kita lihat masyarakat Indonesia itu kan masih tetap cari ini ya, bargain hunter lah ya. Mereka lihat dari semua e-commerce, dari semua produk yang ditawarkan, itu mereka cari mana sih yang lebih murah gitu, mana sih yang lebih atraktif gitu ya. Nah produk yang aneh-aneh itu yang dicari sebenarnya di e-commerce ya. Karena kalau yang udah biasa tuh mereka bisa pergilah secara ke toko-toko, mereka bisa dapetin di situ gitu. Cuman kalau yang di marketplace yang saya lihat itu adalah satu yang mesti unik. Kemudian yang agak beda, yang jarang ada di Indonesia, dan yang ketiga lebih murah. E-commerce tuh sebenarnya itu tadi ya, jualan lewat gambar, lewat teks. Jadi tips-tipsnya tuh satu, tadi yang saya bilang, semua bisnis harus diayomin, harus di nurture ya, dari mulai kecil. Jadi nggak ada shortcuts nih, jadi mesti dilakukan, dari step-step yang mesti ada. Kemudian mesti rajin ngupdate gambar, rajin ngupdate informasi, dan yang paling penting adalah rajin mengupdate price. Kalau memang price-nya lebih murah, diupdate aja gitu loh. Kalau memang ada diskon, diupdate. Jadi hubungan antar penjual dan pembeli dan juga e-commerce players itu terus harmonis gitu loh. Jadi kitanya juga aktif dalam soal memasarkan gitu ya. Jadi sama aja sih sebenarnya kayak buka toko ya, buka toko di pasar juga begitu kan. Mesti datang buka gerai, buka toko, terus barang-barangnya dijajarin, nanti kalau ada diskon kasih harga diskon gitu. Sama aja di online juga mesti gitu. Jadi kita mesti harus benar-benar aktif dalam menjual. Nah, yang faktor lainnya yang mesti diperhatikan adalah supaya sukses itu ya kejujuran. Kejujuran dalam informasi barang-barang yang dijual. Kejujuran dalam soal harga. Dan juga kejujuran dalam harga pengiriman. Kalau mau dikirim besok, lakukan besok gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Karena itu tadi, bisnis e-commerce itu adalah bisnis kepercayaan. Kepercayaan antara pembeli dan penjual. Dan kita e-commerce players tuh main di tengah-tengahnya.